Medic Assist, serve free care and quality. Selamat pagi Sobat Medic Assist, balik lagi di podcast Medic Assist bareng saya Bulan Cantika. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal yang sebenarnya sangat umum terjadi di kalangan masyarakat juga, tapi sebenarnya berbahaya atau enggak sih? Dan gimana sih ciri-ciri penyakit ini ketika sudah akut? Nah, kita akan bahas topik ini lebih lanjut lagi bersama salah satu dokter yang sangat luar biasa yang sudah menemani saya kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Dokter Hari. Bisa sapa-sapa Sobat Medic Assist di rumah ya dokter ya. Iya. Oke, nah Dokter Hari ini spesial kita undang ke podcast kali ini untuk membahas lebih lanjut terkait dengan mitos atau fakta tentang diare, dokter. Nah, dokter ini mungkin bisa menyampaikan suatu hal dulu sebelum kita buka pembahasan ini lebih lanjut. Silakan dokter. Terima kasih Dek Bulan, mohon maaf teman-teman semua. Maaf saya izin buka masker. Maaf ya saya masih pakai masker karena saat ini perkembangan cuaca, virus atau flu masih menyerang. Di luar sana kita mendengar banyak kasus yang menyerang berupa demam, panas, diare, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi saya izin pakai masker, saya izin buka masker. Baik, saya Dokter Hari, teman-teman, dokter di Medic Assist. Mungkin kali ini diundang oleh rekan kita Bulan membahas sesuatu yang sedikit update begitu ya bahasanya Bulan. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Silakan. Terima kasih dokter. Nah, tadi dokter sempat nyinggung tentang salah satu gejala dari virus HMV ya. Iya, HMV virus ya. Human metapneumonia virus. Betul. Nah, virus HMV ini salah satunya adalah demam. Tadi kan kita sudah bahas juga oleh dokter sebelumnya. Dan salah satunya lagi adalah diare ya dokter. Nah, sebenarnya masyarakat juga pasti penasaran kenapa sih diare itu bisa terjadi. Apa sebenarnya diare itu, dokter? Baik, terima kasih Dek Bulan. Rekan-rekan semua, bahwa diare itu sendiri sebenarnya suatu mekanisme yang wajar, yang alami, yang dimiliki oleh tubuh manusia maupun semua mamalia ya, termasuk binatang dalam ini. Apabila ada sesuatu yang bagi usus itu tidak baik, beracunkah atau dia tidak sesuai alergikah dia, maka si usus organ kita ini akan berusaha mengenyahkan bahan-bahan yang berbahaya itu secepatnya keluar dari ranah usus, baik lewat atas dalam bentuk mual muntah maupun lewat bawah dalam bentuk diare. Contoh misalnya kalau kita alergi dengan suatu contoh makanan, misalnya kita alergi udang, maka di samping muncul penampakan bengkaknya beberapa tempat atau katakanlah udema nama bahasa medisnya, misalnya di bibir bengkak, mata bengkak, kulit juga gatal-gatal dan sebagainya. Biasanya juga diikuti dengan usaha usus mengeluarkan bahan penyebab alergi itu dengan cara diare. Demikian juga apabila diare ini disebabkan oleh penyakit, sama saja mekanismenya mirip ya. Jadi virus atau bakteri itu masuk lewat mulut, lewat makanan kita, lewat minuman kita, turun ke usus, oleh usus dikenali itu oleh mereka sebagai benda asing ataupun sesuatu yang menginfeksi ya, timbul radang setempat, maka usus itu akan bereaksi dengan cara mengeluarkan, meningkatkan motilitas bahasa medisnya. Motilitas itu adalah pergerakan usus. Jadi usus itu sebenarnya bergerak dia walaupun tidak terasa, Bulan tidak terasa, misalnya seperti sekarang ini, walaupun Bulan jungkir balik pun makan misalnya, jadi sekarang jungkir balik, Bulan itu tiduran. Itu sebenarnya ususnya Bulan itu jalan, menggerakkan. Namanya motility ya, atau pergerakan atau peristaltik bahasa umumnya. Dia gerakan memeras, dia membawa ke bawah, ke arah anus kita, semua makanan, hasil pencernaannya, semua sampah dalam bahasa kita ya, kotoran, itu dibawa ke bawah. Nah, namun demikian ada beberapa kasus virus-virus tadi masuk, makanan yang tidak disukai atau katakanlah alergi tadi masuk, tubuh itu mengeluarkan mekanisme mengeluarkan secepatnya barang itu dengan cara meningkatkan hasil getah usus, membiarkan kotoran itu cair agar mudah dikeluarkan, dan akhirnya terjadi proses pergerakan peningkatan gerakan usus, namanya motility usus bergerak cepat
memeras semua ada di usus keluar dalam bentuk diare. Nah, seharusnya kalau kita ngomong sedikit normalnya, kita buang air besar itu kan sekali sehari. Iya. Katakanlah Ulan makan hari ini, mungkin besok pagi baru akan terbuang dalam bentuk kotoran sampah atau feses dalam bahasa medisnya. Namun ada beberapa kasus di mana Ulan seharusnya belum buang air besar, cuman karena ada bakteri kah yang masuk ke usus, entah karena ada virus kah yang masuk ke usus, atau ada makanan yang tidak dicocokkan oleh tubuh dalam bentuk alergi misalnya, atau ketidakmampuan tubuh mengabsorb makanan tersebut sehingga dianggap sesuatu yang tidak baik, maka usus akan berusaha mengeluarkan dengan cepat. Itu namanya prosesnya diare. Jadi semacam disepakati ya bahwa diare itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh alami. Namun karena yang dikeluarkannya itu terlalu banyak juga bukan dalam bentuk kotoran saja, tapi seluruh produk metabolisme yang belum sempat di metabolisme. Di sana ada makanan yang masih ada dengan asam-asamnya, dengan cairannya, dengan seluruh elektrolitnya dikeluarkan, sehingga orang yang mengalami diare ini kekurangan yang tadi itu, kurangan termasuk glukosanya kalau tidak sempat dikeluarkan, jadi lemes kekurangan natriumnya, kekurangan kaliumnya, karbonatnya, dan ini resikonya dehidrasi dengan seluruh manifestasinya. Kurangan terbuang garamnya membuat perut semakin kembung karena garam tersendiri berguna untuk sel-sel dalam tubuh termasuk usus untuk menggerakkan penggerakan. Cuma karena natriumnya terbuang oleh diare, si penderita akhirnya kembung karena tidak mampu bergerak ususnya karena garamnya terbuang oleh diare. Sehingga definisi diare tersebut akan menjadi berbahaya apabila si penderita jatuh pada kondisi dehidrasi dan tanpa replacement. Nah, makanya kenapa dipentingkan pengobatan diare itu adalah memberikan rehidrasi. Harapan kita bisa memberikan replacement terhadap sesuatu yang sudah terbuang tadi itu, yang belum sempat diabsorpsi oleh tubuh atau sengaja memang dibuang oleh tubuh. Di sana ada natrium, saya bilang kalium, ada gulanya sendiri, kemudian ada karbonatnya sendiri, dan hal ini sangat berguna untuk sel terutama. Tapi kalau selnya terganggu dengan kurangan natrium, kurangan kalium, bukan cuma lemas. Kalau kita sudah kekurangan kalium lagi, apalagi kita kekurangan natrium, di samping otot menjadi tidak mampu digerakkan, otot usus juga tidak mampu digerakkan, gangguan juga pada konduksi dari saraf. Jadi akhirnya kita merasa tidak mampu, bukan cuma lemes ya, akan bahkan jatuh pada kondisi-kondisi yang sangat lebih buruk lagi. Gangguan irama jantung, kemudian gangguan otot, gangguan berpikir, karena otak kita ini, neuron-neuron yang ada di otak kita ini berkomunikasi salah satunya dengan kecukupan kalium natrium. Ini menarik sekali, dokter. Iya. Menarik sekali karena akhirnya diare yang awalnya justru sebagai mekanisme pertahanan tubuh justru bisa menjadi penyakit, penyebab dari kerusakan tubuh itu. Betul. Lalu gimana perbedaan antara diare yang akut dengan diare kronis? Oke. Definisi akut, saya pernah baca di suatu literatur. Apa sih sebenarnya divisi akut sama kronis itu, dok? Akut itu artinya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tekstur encer dalam kotoran kita 3 kali dalam waktu 24 jam itu termasuk dari akut, terutama untuk anak-anak ya. 3 kali sehari berarti? 3 kali dalam 24 jam ya. Kemudian kronis apabila lebih dari 3 sampai 7 hari barangkali yang berulang, itu bisa kita anggap sebagai kronis atau berkepanjangan. Nah, diare-diare yang sebentar atau baru saya terjadi, kita sebut akut tadi, ini bisa akan menjadi sama bahayanya apabila tidak terjadi replacement tadi, apabila kita tidak sadar bahwa diare-diare itu sangat berbahaya, terutama pada anak-anak. Kenapa? Karena secara absolut kita kalau orang dewasa, kita BAB paling cuman kehilangan dalam bahasa medisnya jumlah mililiter cairan dalam tubuh kecil ya, sehingga untuk menjadi dehidrasi itu perlu kehilangan
diare lebih Jauh banyak, besar. ya 20 kali. Tapi bagi anak-anak yang tubuhnya kecil, dia diare 3 kali, 5 kali itu sudah bisa jadi dehidrasi karena tubuhnya kecil. Tubuhnya dia kecil, sehingga kebutuhan ataupun terbuangnya natrium, kalium dan Ternyata elektrolit banyak. saya katakan tadi bisa menjadi sebuah ancaman nyawa. Makanya saya katakan, walaupun dia akut, walaupun dia kronis, tapi kalau kita mampu mereplacement dengan cepat apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya, inilah pertolongan pertama dalam waktu diare. Dalam waktu kita menghadapi kasus diare adalah mereplacement cairan elektrolit yang masuk ke tubuh pasien. Baru kita akan pelan-pelan mencari penyebab dari diare itu sendiri. Kalau memang dia karena bakteri, kita berikan antibiotika yang sesuai. Kalau dia virus, kita bisa berikan antivirus atau kita berikan kesempatan tubuh untuk melawannya secara alami. Misalnya dengan mengembalikan rehidrasinya cairan tubuhnya sehingga imunitas dalam tubuh pasien itu kembali segar untuk melawan infeksi virusnya. Oke. Gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya untuk yang akut itu paling tidak di 24 jam pertama ya, 24 jam pertama. Kalau misalnya sudah sampai berhari-hari itu baru kronis. Itu yang kurang lebih ada. Apa sih yang menyebabkan sampai akhirnya diare itu tidak berhenti dalam waktu 1 hari walaupun sudah dikeluarkan semuanya, tapi kenapa dia berkepanjangan? Kalau dia kasusnya adalah infeksi, tentu saja adalah masih adanya bakteri yang menempel di dinding-dinding usus dan melakukan kerusakan di sana. Di ususnya. Ya, ada peradangan yang memanjang. Luka jadinya. Termasuk salah satunya luka. Salah satunya luka ya. Misalnya kalau gampang adalah infeksi yang berhubungan gastroenteritis yang dalam hal ini misalnya dari genus-genus bakteri yang menyebab gastroenteritis itu banyak. Kolera misalnya, dia menyebabkan dinding usus rusak dan di sana di dinding usus tersebut dia malah berdiam di sana, memperbanyak diri, kemudian dia sendiri akan menyebabkan bahasanya memperburuk situasi. Oke. Jadi di podcast ini saya kembali ingin mengajak rekan-rekan jangan pernah menyepelekan walaupun diare itu berlaku sementara. Walaupun berlaku cuman rasanya cuman kalau orang bilang dulu cuman mencret sedikit, jangan pernah ragu untuk memeriksakan saudara ataupun anak kecil terutama yang mengalami diare, apalagi sudah lebih dari 5 kali atau 10 kali di rumah untuk ke rumah sakit. Karena penanganan yang terlambat akan menyebabkan fatal. Ya. Itu salah satunya. Jadi masih ada kuman yang ada di dinding usus. Yang kedua, kalau dia penyebabnya bukan karena kuman, apa dok? Misalnya karena malabsorpsi namanya. Mal artinya ketidakmampuan, kegagalan, absorpsi atau menyerap. Contoh, ada beberapa orang yang gagal menyerap, tubuhnya itu menyerap nutrisi makanan. Misalnya dari kalau kita biasa makan kan ada alergi berarti. Betul. Tapi ada beberapa orang anak ataupun orang dewasa yang alergi terhadap beberapa produk susu misalnya. Misalnya pada produk susu dia makan atau minum susu, padahal tubuhnya itu tidak mampu mengabsorpsi susu tersebut. Akhirnya diare. Diare. Dan akhirnya jadilah diare berkepanjangan. Kenapa? Masih diminum terus susunya. Karena ibunya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, diberikan susu yang berulang, akhirnya diare lagi. Besoknya setelah mau berhenti diarenya, diminumkan lagi susu yang sama, alergi kembali, diare lagi akhirnya. Jadi ada sampai beberapa kasus dokter teman-teman rekan-rekan sejawat dari anak menganjurkan untuk mengganti susu. Baru diarenya berhenti. Karena itu kasus malabsorpsi dalam bahasa kami. Tapi emang tubuh tidak langsung membentuk antibodi ya, dokter? Malah lebih berbahaya kalau bentuk gitu. kalau terbentuk antibodi, malah munculnya reaksi alergi yang lain. Termasuk cuma gatal-gatal gitu ya. Kalau cuma gatal-gatal dan bengkak mungkin masih bisa diketahui. Kalau terbentuknya sesak nafas, henti jantung. Aduh, udah sampai sejauh itu ya jatuhnya prosesnya ya. Makanya saya katakan reaksi alergi itu banyak macam. Kalau sampai tubuh membentuk antibodi ataupun membentuk suatu pertahanan tubuh mengenal terhadap protein susu misalnya tidak disukai oleh tubuh, reaksinya tidak cuma di kulit, dia bisa masalah ke lain-lain termasuk jantung, termasuk ginjal dan bahkan nggak cuma diare aja. Nggak cuma diare aja, kemana-mana larinya. Terima kasih.
Jadi harus benar-benar diperhatikan ya untuk Bapak Ibu, teman-teman sobat Medik Asis di rumah, terutama yang punya anak kecil yang harus dicari tahu nih sebelumnya anaknya makan apa, Betul. atau lagi main di mana gitu, ternyata Betul. kotor gitu kan, Betul, masuk betul, kumannya, virusnya gitu. Betul. Ya harus segera ditangani dan jangan mendeteksi sendiri ya, jangan Betul. langsung minum obat macam-macam yang lain dari luar dokter, jadi langsung aja bawa ke dokter ya, ke rumah sakit. Wah luar biasa. Nanti kayak kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pencegahan dan juga penanganan diare dokter. Tapi sebelum itu kita mau main sedikit tentang mitos dan juga fakta. Iya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Dokter bisa jawab mitos atau fakta dari pertanyaan tersebut dan bisa dijelaskan sebenarnya faktanya seperti apa ya di lapangan. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan, minum air kelapa itu bisa menyembuhkan diare, dokter. Nah, itu mitos atau fakta? Saya pikir saya tidak bisa langsung mengatakan itu mitos, tapi kalau dia berupa obat, apakah air kelapa menyebabkan diare itu berhenti gitu ya, obat ya? Obat. Saya pikir kalau dia bukan diare, apakah dia obat? Mungkin kalau saya bilang obat langsung untuk mengatasi diare mungkin tidak, tapi air kelapa akan membantu salah satu merehidrasi. Oh, ya tadi tuh ya, dengan air yang hilang, dengan elektrolit yang hilang. Kemungkinan air kelapa itu juga mengandung banyak cukup elektrolit, cukup cairan tubuh sehingga orang akan menjadi segar. Nah, begitu orang itu segar, maka tubuh akan mampu melawan kalau diarenya itu adalah karena virus dan bakteri. Dia akan punya kesempatan tubuh itu untuk melawan dan mampu istilahnya bagi bahasa kita memfagositosis ya, artinya menyerang virus dan bakteri itu sehingga bisa mampu melawan. Maka saya katakan kalau dia obat, dia bukan obat. Tapi kalau dia mampu untuk merehidrasi, saya katakan iya. Membantu ya, membantu mensupport tubuh tuh untuk semakin kuat lagi melawan kembali merefresh virus, ya, meregrain ya. Oke. Selanjutnya, diare ini hanya terjadi karena makan makanan yang tidak bersih. Mitos atau fakta, dokter? Diare itu sendiri ada beberapa penyebab. Salah satunya saya katakan tadi sudah sempat saya singgung tentang malabsorpsi. Betul. Ya. Jadi diare tidak melulu akibat infeksi saja yang dari makanan minuman yang saya jelaskan pada tadi di depan itu. Tapi ada beberapa kasus bahwa dia menjadi diare bukan infeksi apabila terjadi kasus-kasus malabsorpsi misalnya. Dia tidak akibat infeksi, dia tidak akibat bakteri karena kotornya, tempat kotor atau makannya terkontaminasi, tapi memang tubuhnya tidak mampu menyerap makanan tersebut. Jadi tidak melulu bahwa penyebab diare karena kotor penyakit dan bakteri. Jadi tidak melulu ya teman-teman Medik Asis ya. Tergantung tubuh juga bagaimana merespon sesuatu. Selanjutnya. Minum teh kental bisa menghentikan diare. Bagaimana menurut dokter, mitos atau fakta? Saya katakan itu mitos karena apa? Teh kental sendiri kalau dalam buku atau literatur yang saya pernah baca itu melapisi dinding usus malah untuk tidak mengabsorpsi. Jadi kenyataannya kalau kita minum teh kental, dia tidak melulu sebagai obat atau bukan katakanlah elektrolit dehidrasi, cuman dia malah membantu melindungi dinding usus dari serangan-serangan kalau karena malabsorpsi atau karena dia gangguan dinding usus yang sudah rusak, dia malah membantu memproteksi. Namun sekali lagi saya katakan dia bukan obat untuk menghentikan diare. Ya, berarti mitos ya teman-teman untuk teh kental ya. Terakhir mungkin dokter nih ya. Saat diare lebih baik tidak makan sama sekali agar perut bisa istirahat. Nah, apakah ini benar? Jadi cukup minum air aja, nggak usah makan gitu? Ini juga menjadi suatu bumerang. Teman-teman kalau mengalami diare, kalau teman-teman tidak makan, tidak minum, teman-teman akan jatuh pada kondisi malnutrisi, nanti takutnya tidak punya energi, malah untuk melawan penyakitnya. Minum terus mungkin benar, maksudnya itu dehidrasi, tapi kalau tidak makan ini fatal. Beberapa pasien yang saya tangani, saya jumpai mengatakan dia mengistirahatkan ususnya. Betul. Saya paham maksudnya dia. Karena apa? Karena setiap dia makan dia akan diare lagi. Iya, jadi kayak rugi gitu. Betul. Cuman saya ingatkan lagi sekali bahwa tidak semua sisa makanan itu tidak diabsorpsi.
Jadi waktu kita makan, walaupun kita diare, baru kita makan, itu masih ada beberapa sekian persen masih diabsorpsi. Tubuh kita butuh energi, tidak cuman cairan saja. Jadi saran saya, makanlah yang tidak menambah, memperburuk kondisinya. Misalnya makan yang plain dulu, jangan yang pedas dulu, jangan berminyak, kurangi yang berbumbu tajam misalnya. Itu sangat-sangat membantu. Tapi jangan tidak makan ya, fatal itu nanti malah jatuh ke kondisi yang lebih berat. Terima kasih, Di. Oke, keren banget. Jadi ingat ya sobat Medik Asis di rumah ya, kalau misal teman-teman lagi diare, makannya yang sehat-sehat dulu gitu. Jangan sampai nggak makan dengan alasan mau mengistirahatkan usus ya. Betul. Karena gimana pun setiap makanan masuk pasti ada jumlah nutrisi yang diterima kan sama tubuh. Iya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dokter. Jadi sempat beberapa kali saya juga mengalami diare dan akhirnya dari orang rumah itu kayak jangan makan buah, atau enggak ada juga yang nyuruh makan buah banyakin gitu, makan buah yang makan serat kayak gitu kan, biar fesesnya itu tidak terlalu cair kayak gitu. Nah menurut dokter, haruskah kita makan buah, dan buah seperti apa yang harus dimakan ketika diare, dokter? Baik, saya coba memberikan sebuah pencerahan. Teman-teman pada kondisi diare, harapannya teman-teman bukan mengistirahatkan total ususnya, tapi berusaha membantu usus merefresh kemampuan untuk melindungi tubuhnya dan membantu tidak merusak usus lebih jauh apabila usus ini sudah ada infeksinya yang lanjut, misalnya pada kolera misalnya, sudah beberapa usus katanya dalam bahasa medisnya sudah mengalami perlukaan sehingga istirahat. Harapan saya kalau mau makan buahlah yang cukup seratnya, tidak usah terlalu berserat berat juga, tapi biasain aja makan buahnya yang seimbang saja. Bukan juga berarti harus diet buah saja tanpa yang lain. Jadi saran saya biasa saja, jadi seperti makan biasa, cukupkan buahnya, cukupkan seratnya yang biasa, karbohidrat juga harus cukup, natrium juga seperti garam juga harus cukup, gula juga harus cukup, serat juga jangan lupa. Kalau dia kasusnya malabsorpsi, mungkin serat yang tinggi juga akan mempercepat proses pengeluaran berikutnya, sehingga kasus malabsorpsinya terbantu. Kalau dia infeksi bakteri dan infeksi virus, makan serat juga memberikan kesempatan tubuh untuk mendetoksifikasi dirinya. Jadi saran saya biasa saja, nggak usah terlalu harus makan sehari, karena diare sehari itu kita tidak makan nasi, buah saja nah. Dan jangan lupa ini bulannya, bahwa di beberapa buah mengandung elektrolit yang balance untuk tubuh saat mengalami diare. Misalnya kita makan pepaya misalnya, atau makan katakanlah pisang misalnya, dia banyak mengandung kalium. Dan yang lainnya itu cukup kok airnya, misalnya melon misalnya, atau semangka, itu airnya juga cukup, kemudian gulanya ada, natriumnya ada, kaliumnya isi, persis seperti komposisi yang terbuang akibat diare itu. Jadi jangan khawatir makan buah seperti biasa. Berarti nggak apa-apa ya makan buah ya? Silakan. Cuman jangan berlebihan dan jangan juga yang terlalu. Contoh tiba-tiba pas diare pengen makan nanas misalnya, kan aneh ya. Atau pas diare malah makan yang durian gitu ya. Mungkin gitu. Kalau yang panas ya. Ya, kita nonton gitu. Iya, jadi bisa dipilih ya buahnya. Ada buah-buah yang memang dikhususkan untuk ya istilahnya mencukupi nutrisi dari tubuh yang diperlukan ketika diare. Iya, begitulah. Nah, dokter, tadi kita udah bahas banyak terkait dengan diare, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Sekiranya pencegahan apa nih yang bisa teman-teman sobat Medik Asis lakukan di rumah untuk meminimalisir gitu, biar nggak terjadi diare gitu. Takut salah makan dikit diare. Baik, terima kasih sobat Medik Asis semua. Saya tekankan sekali lagi, hygiene. Pencegahan yang paling awal yang selama-sama kita sudah sepakati adalah general precaution. Selalu kita cuci tangan sebelum makan, selalu kita menjaga kebersihan tangan sebelum melakukan sesuatu beraktivitas. Itu yang paling penting, general precautionnya. Hati-hati menyentuh, memegang, apalagi yang sepertinya terlihat secara kasat mata kotor. Hati-hati ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan selalu sanitasi sekeliling kita, mandi kah, termasuk membersihkan makanan makan kah, melihat, mengevaluasi kalau kita belanja tentang apa yang kita belanja,
layak kita makan. Nah, kalau sudah berbau, basi dan sebagainya, lebih baik jangan. Itu satu. Prevent yang kedua adalah yakinkan tubuh Anda selalu fit. Selalu fit, tubuh Anda selalu fit. Cukup olahraga. Jangan lupa bagi yang suka nge-gym, silakan nge-gym. Yang buka olahraga di rumah ataupun olahraga yang tanpa. Yang penting olahraga yang secara teratur sehingga menjaga imunitas Anda secara baik. Sehingga dengan imunitas yang baik, sel-sel kita mampu memberhasilkan kekuatan fagositosis. Jadi kalaupun ada virus atau bakteri masuk, tidak menyebabkan menjadi penyakit. Karena tubuh kita memiliki imunitas yang baik. Itu yang preventif yang kedua. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ya, kenapa tidur yang cukup? Karena dengan tidur yang cukup, Anda menciptakan iklim bagi tubuh Anda untuk membuat imunitas yang cukup. Keempat, jangan lupa makan minuman balance ya. Jadi kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, jangan berlebih, jangan terlalu katakanlah berlebih, apapun itu tidak bagus ya. Jangan lupa minum. Tentu juga dari air yang sudah kita sepakatin, air bersih dan sanitasinya bagus. Dan yang paling terakhir adalah Anda jangan sampai menularkan pada orang lain kalau toh terjadi diare pada diri Anda. Kalau Anda mengalami diare, pastikan Anda juga memastikan bahwa orang lain tidak tertular dari diare Anda. Harusnya pakai masker kalau Anda curiga diri Anda sedang mengalami demam, flu dan sebagainya. Atau Anda mencuci tangan yang dengan baik sehingga saat Anda memegang orang lain, menyalami orang lain, memegang apapun di atas meja, tidak mengakibatkan orang lain jadi diare berikutnya. Itu preventnya. Karena diare juga bisa menyebar ya? Sangat mungkin kalau dia penyebabnya adalah bakteri dan virus. Iya, karena dan virus juga kan. Makanya seringkali kita tidak kontak, tapi saya misalnya kena virus, saya batuk di ruangan ini. Maka beberapa orang di ruangan ini akan mengalami hal yang sama. Ya. Wah, tadi udah ada beberapa tips-tips pencegahan dari rumah ya untuk teman-teman semuanya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya teman-teman melakukan tindakan preventif ya, sebelum nanti malah udah diare, bingung nih solusinya apa gitu kan. Jadi mending diterapkan tindakan-tindakan sebelum terjadinya diare ya. Oke dokter, mungkin pertanyaan terakhir banget nih dari saya. Kalau pas diare, apakah kita harus cepat-cepat minum tablet pengganti diare atau kita biarkan aja diare yang keluar? Nah, ini banyak nih kontra di masyarakat. Ada yang bilang langsung aja minumin obat pengganti diare. Oke. Baik, kalau memang kita mengetahui diri kita memang terinfeksi, ada demamnya, gejalanya, ada nyeri perut, melilit dan sebagainya, kemudian ada mual muntah dan sebagainya, itu seandainya memang itu terjadi, hentikan segera dengan obat dibanding mengganggu aktivitas Anda. Ya, silakan menghentikan dengan obat. Tapi saran saya konsultasi dengan dokter ataupun pihak kesehatan FKTP misalnya. Namun apabila memang itu karena malabsorpsi, contoh kita curiga itu perut melilit cepat keluar tanpa penjelasan yang jelas, tidak demam dan sebagainya, biarkan aja dulu diare sebentar sampai kita mencari mengingat kira-kira apa. Jangan lupa minum ya, minum banyak, biarkan keluar sebentar, kita tunggu katakan dalam 1-2 jam. Kalau ternyata dalam 1-2 jam tidak membaik diarenya, silakan dihentikan dengan obat. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya untuk setelah kita observasi kan setelah kita observasi ternyata nih diarenya cukup berkepanjangan, takutnya jadi akut kan, atau jadi akut atau jadi kronis, silakan minum obat nanti gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dia tadi pembahasan bersama dengan Dr. Heri terkait dengan diare ini sebenarnya bahaya atau tidak. Teman-teman bisa melihat ya kalau misalnya ternyata dalam jangka waktu yang 1 hari sampai 3 kali teman-teman ternyata buang fesesnya itu sudah masuk ke dalam diare akut. Sedangkan kalau misalnya berhari-hari dan secara berkala terus-menerus, itu berarti sudah masuk ke dalam diare kronis yang harus benar-benar kalian atau teman-teman sekalian untuk konsultasikan ke dokter terdekat ya. Dan mungkin ada dari Dr. Heri terakhir untuk teman-teman semuanya pesannya. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan dimanapun berada, tetap jaga diri, jaga kondisi, selalu berolahraga, tidur yang cukup, dan jangan lupa mulai kita juga memperhatikan general precaution, kembali ke memperlakukan general precaution, karena di luar sana dalam musim ini flu dan sebagainya masih banyak mengintai kita. Tolong teman-teman jangan sampai jatuh pada kondisi sakit, karena lebih baik sehat dibandingkan sakit saja.
Itu terang saya. Terima kasih Debulan. Terima kasih banyak Dr. Heri ya. Terima Benar kasih. sekali ya Sobat Medik Asis, yang lebih baik sehat daripada sakit. Baik, sekian dari podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-share dan dibagikan ke keluarga, teman, rekan-rekan, ataupun keluarga tercinta teman-teman semuanya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih ya sekali lagi ya. Medik Asis, Serve with care and quality. Oke, bye-bye.